Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Amanda Prameswari. Aku di sini mau menjawab tugas 3. Mohon koreksinya bila ada kesalahan atau salah pengucapan. Selamat menyaksikan semuanya. 1. Jelaskan penyakit menular dan tidak menular. Lebih bahaya mana di antara dua jenis penyakit tersebut? Jelaskan. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit dan dapat menyebar dari satu orang ke orang yang lain atau dari hewan ke manusia. Penularan dapat terjadi melalui berbagai cara seperti kontak langsung, udara, makanan atau air yang terkontaminasi dan vektor seperti nyamuk. Contoh penyakit menular antara lain influenza, tuberkulosis, HIV, AIDS, dan COVID-19. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak menular dari satu orang ke orang lain. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh faktor gaya hidup, genetik, atau lingkungan. Contoh, penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, kanker, diabetes, dan stroke. Lebih bahaya mana? Menurut aku pribadi sulit untuk mengatakan secara pasti mana yang lebih bahaya, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular dapat menyebabkan kematian dan kecacatan serius. Penyakit menular dapat menyebar dengan cepat dan berdampak luas pada populasi, sementara penyakit tidak menular seringkali berkembang secara bertahap dan memiliki dampak jangka panjang. Keparahannya bergantung pada banyak faktor termasuk jenis penyakit, kondisi kesehatan individu, dan akses terhadap perawatan kesehatan. 2. Bagaimanakah menu seimbang agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik? Menurut aku ya, yang pertama, menu seimbang untuk anak-anak harus mencangkup semua kelompok makanan utama dalam proporsi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Mereka yang sedang berkembang ini termaksud karbohidrat, sumber energi utama seperti nasi, roti, kentang, dan jagung. Protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel seperti daging tanpa lemak, unggas, ikan, telur, kacang-kacangan, dan tahu. Lemak untuk penyerapan vitamin dan energi, tetapi harus dikonsumsi dalam jumlah sedang. Pilih lemak sehat seperti yang terdapat pada alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Hindari lemak jenuh dan trans. Sayuran dan buah kaya akan vitamin, mineral, dan serat beragam warna menunjukkan beragam nutrisi. Susu dan produk dan olahan susu. Sumber kalsium yang penting untuk tulang yang kuat adalah menu seimbang. Sarapan oatmeal dengan susu, buah potong misalnya pisang atau apel, dan sedikit kacang-kacangan. Makanan siang.
nasi, ayam panggang, sayuran rebus, misalnya brokoli atau bayam, dan buah, misalnya jeruk. Makanan malam, ikan bakar, nasi merah, salad, sayuran, dan sedikit kentang panggang. Camilan, yogurt, buah, atau sedikit keju. 3. Dalam proses pembelajaran penjas, kita mengenal domain kognitif, efektif, dan psikomotor. Jelaskan pengertian 3 dominan tersebut. Mengapa dalam proses pembelajaran penjas ketiga dominan itu sangat penting? Dalam pembelajaran penjas, pendidikan jasmani dan olahraga, dan kesehatan, ketiga dominan ini saling berkaitan dan penting untuk perkembangan holistik peserta didik. Dominan kognitif melibatkan aspek pengetahuan, perkembangan, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam penjas ini mencangkup pemahaman tentang aturan permainan, strategi teknik, dan prinsip-prinsip kesehatan dan kebugaran. 2. Dominan efektif berhubungan dengan sikap, nilai dan minat, apresiasi dan emosi. Dalam penjas ini mencangkup pengembangan sikap sportif, rasa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan rasa percaya diri. 3. Dominan psikomotor melibatkan keterampilan motorik, koordinasi, dan kemampuan fisik. Dalam penjas ini mencangkup kemampuan melakukan seperti gerakan-gerakan dasar teknik, olahraga, dan aktivitas fisik lainnya. Mengapa ketiga dominan ini sangat penting dalam pembelajaran penjas? Karena pembelajaran penjas bukan hanya tentang keterampilan fisik, tetapi juga tentang pengembangan aspek kognitif dan efektif, pemahaman tentang aturan dan strategi kognitif, sikap sportif dan tanggung jawab efektif, dan kemampuan fisik psikomotor saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran yang komprehensif dan membentuk individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Mungkin cukup sekian jawaban singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.